Sore Bu Maria, saya Fedi Pilor, Gerak Sanksi ya. Saya nanya sama Bu Maria, pengalamannya Bu Maria ngedit buku ini. Saya berdua. Berdua. Layout sih sebenarnya lebih ke layout. Layout. Lebih untuk yang untuk yang edisi ini. Part 1. Jujur saya speechless Pak. Speechless. Tiba-tiba dikirim 1000 sekian halaman MS Word. Itu kan formatnya masih A4. Masih A4. Masih A4, belum nanti tambah gambar, ilustrasi. Belum nanti ada sponsor. Ini mau jadi berapa? Jadi stres. Saya udah speechless sendirian. Saya sama teman saya, ini nanti dicetak enggak ya? Jujur ya Pak ya? Jujur ya? Aku juga sempet loh, cetak apa enggak nih ya gitu ya? Bagus. Saya jujur ya Pak ya, saya jujur. Lalu saya tanya sama manajer saya, Pak ini nanti bakal... Tuh manajernya tuh. Bakal diibukan atau hard copy juga cetak gitu. Jujur belum tahu juga, jadi kami masih ngambang. Terus ya sudah, benar kata Bapak tadi. Ya sudahlah, ikut jalannya Tuhan saja. Yang penting kita kerjain. Kita kerjain sesuai sama perintah. Instruksi. Ya, sama instruksi. Udah, pertama bab 1 ini. Part 1 ya. Ya, part 1. Ini ada berapa halaman? Ada 896 ya? 896 ya? Iya. Oke. Sampai di part 1 saya kontak ke Pak Felix Jakarta. Oke. Bapak, Felix, ini gimana nih? Jadi apa nggak nih? Bapak ini part 1-nya udah banyak banget gitu kan. Itu baru beberapa bab kan? 9 bab. Baru 9 bab. Total bab ada 27 bab. Ada 900 halaman. Terus saya bilang ke Pak Felix, ini nggak mungkin ini buku dijadiin satu. Iya. Jadiin satu. Satu ya, jadi oke. Ya, lalu di situ ada discuss lagi. Mbak, ini bakal dijadiin beberapa part gitu kan. Baik Pak, saya tunggu ya Pak. Saya tunggu infonya gitu kan. Akhirnya Pak Felix, Mbak ini ada info dari Pak Freddy bahwa buku itu akan dijadikan 3 part. Terus baik Pak, saya tunggu pembagiannya ya Pak. Jadi jujur Pak, saya stuck di part 1. Oke. Saya stuck di part 1 itu di bab 9. Belum bab 9 Pak, karena udah 700 halaman itu udah sangat tebal gitu Pak. Waktu itu ada buku juga di redaksi itu ada sekitar 300 halaman, itu segini. Mustahil banget ini bisa. Oke. Terus malah 3 kali lipat. Iya. Terus Bapak Pak Kris bilang itu nanti harus dijahit benang. Kalau hanya di lem? Di lem ya, di lem. Enggak mungkin. Sepertinya nggak mungkin. Bukan, ambrol. Iya, ambrol. Langsung. Dan di hardcover juga. Ya, lalu itu kan kita discuss cukup lama ya Pak Freddy ya, untuk menentukan juga kan, discuss cukup lama. Lalu Pak Felix, ya sudah Mbak, dibagi saja gitu. Akhirnya saya minta tolong teman. Saya nggak bisa kalau saya harus mengerjakan semuanya. Iya betul. Akhirnya saya minta tolong teman, tolong kerjakan dari belakang. Ke bagian yang part 3 Pak. Biasanya emang begitu dari belakang? Enggak Pak. Ya enggak, ini kalah-kalah mereka. Kasih aja Pak. Ini buku Bapak beneran spesial dan kasih aja gitu kan. Saya minta dari belakang gitu kan. Dari belakang. Terus habis itu Bastin, ini aja saya nunggu 1, 2, nggak bisa. Ini ada deadline-nya gitu kan. Ini ada deadline. Karena waktunya yang mendesak Karena atau waktu yang mendesak kan waktu itu. Lalu habis itu kami coba lagi, ya sudah. Akhirnya yang part 1 ini selesai duluan, saya kirim ke Bapak, terus Bapak ada feedback, saya mengerjakan ini. Terus Mbak Astin ini jalan juga. Saya nggak tahu Mbak Astin jadi dari ekor dulu atau dari kepala dulu, saya nggak tahu. Lalu habis itu Pak ini ada quotes, saya minta kalau Bapak masih ingat untuk Sekian puluh quotes. Iya, Pak quotes-nya kurang. Setebal ini. Iya, Pak quotes-nya kurang. Terus sebentar saya Minta tolong AI dulu. Iya. Terus habis itu saya juga di quotes ini kan Bapak kan jujur saya juga tahu Bapak pakai AI karena ada beberapa yang belum ke edit ya Pak ya.
Mbak Hasri bilang ini dibikin bantuan AI juga aja, jadi bapak kirim coach, kami juga kirimkan ke AI juga untuk diperbaiki. juga. Di parafrase. Ilustrasinya aja. Ilustrasinya. Oke. Jadi memang kami bekerja cepat. Kami waktu itu juga mengejar waktu, mengejar deadline, dan ini dummy juga kejar-kejaran. Dan saya bilang tanggal ini bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa sih. Cuman ternyata Pak Felix dorong juga kali ya. Iya. Jadi jujur saya senang Bapak bisa menghasilkan karya tahun ini. Kalau nggak Setebal salah, ini. Iya, Bapak setiap tahun ada. tahun. Iya, waktu itu Mbak Asri bilang, kayaknya asuransi setiap tahun ya. Iya, luar biasa memang Pak Freddy mengerjakan buku asuransi yang mungkin pembacanya juga minim. Terbatas. Terbatas. Niche market. Iya, dan mungkin orang juga butuh edukasi juga karena ya istilahnya kayak melek asuransi gitu ya. Saya juga baca-baca sekilas juga. Terutama saya suka yang waktu ada ilustrasinya ya Pak ya, ada beberapa ilustrasi di situ, ada beberapa contoh. Jadi Bapak ada teori di situ lalu ada contoh, itu sangat menarik menurut saya gitu. Dan sebelumnya itu kan Bapak menunjukkan komik ya Pak ya, tahun kemarin. Iya komik. Iya, komik asuransi. Komik ya buat anak-anak. Ya, itu juga seru juga sih Pak, bacanya juga mudah, gampang dipahami gitu. Orang-orang awam mungkin seperti saya yang ya tahu cuman Kulit-kulit. dasarnya aja, ya cuman kulit-kulitnya tidak sampai mendasar di asuransi. Dan part yang paling sedih itu apa yang bagian sedih? komputer saya Pak. Gitu selesai komputernya jebol. Waduh. Jadi ini beban berat yang sekarang mereka pikul itu memperbaiki harddisk yang menyimpan data ini. Iya, Oh. ini proyek yang paling besar di kami ini, yang tahun ini. Jujur tiba-tiba waktu itu, iya, tiba-tiba blue screen. Aduh, maaf. Blue screen, terus tiba-tiba Pak Freddy bilang, Mbak ini harus dummy gitu kan. Pak Freddy mau ke Jogja gitu kan. Hari Kamis harus sudah jadi. Waduh. Waduh, kita bingung itu dari hari apa ya? Hari Senin. Senin itu udah jebol komputer itu Aduh. Iya, hari yang Senin. dia pakai. Itu karena karena bukuku atau gimana? enggak. ini pasti Akumulasi ya, akumulasi. karena ada Iya, faktor ada faktor lainnya itu ada yang- malware yang menyerang. Iya, ada malware juga. Jadi ini sungguh terkesan proyek besar dan saya sungguh deg-degan sekali, saya sampai stres. Aduh, ini gimana? Bapak juga, ini gimana? Ini ada proyek besar di komputer saya gitu kan. Terus untungnya saya sempat backup yang part 3. Part 3 itu Waduh. terutama yang covernya itu saya sempat kirim ke LST karena part 1 part Tapi malah kalau di Google Drive kan aman dong. Betul, karena saya pernah di G Drive ya Pak ya. Akhirnya saya dari situ Pak. Oh, itulah makanya emang bagusnya Jika- cloud dia. Tapi kalau Pak Freddy ada editan lagi itu seperti Enggak, saya enggak. Yang itu kan cuma itu doang kemarin apa ya yang masalah apa ya kemarin. Cuman minim ya. minim, soalnya. iya. Masalah minim. Kecuali nanti untuk sisipannya itu sisipan baru itu besar harapan kami tidak mengubah. dari- Enggak, cuma satu lagi. Jadi gini, Mending ditambahin gitu. tambahin iya. Jadi aku paling bikin satu lagi supaya itu Karena supaya kalau ngubah dari posisi. belakang Iya, aku tambahin aja satu lagi supaya Menangis saya. Karena kenapa? Karena begini. Karena dia punya apa ya? Kita punya pola gitu selalu sebelum bab Sisipan. ada Betul, itu betul. gitu ya. Ini kemarin kok di belakang Iya, begitu. iya. Padahal di kita punya list Java itu Iya, di halaman 1 berarti di depan tuh. Oh, itu jadi bab 1 memang kami taruhnya di sisipan di bab Belakang, 2. iya, Kalau bab Terus jadi- sebelumnya itu selalu di depan. Coba lah di buku sebelumnya. Iya. Betul. Iya. Berarti tahun lalu nggak ngerjain. Tahun lalu saya kerjain. Iya, dia sendiri. Oh gitu. Saya Coba lihat dia. Coba lihat tahun lalu. Selalu depan. Cuman waktu itu kan Bapak udah ada kayaknya udah ada kerangka Udah ada ini, kerangka yang lebih. iklannya ya. Iya, ada di itu Dan di lebih- Excel kan. Bab 1 selalu depan. Jadi saya bilang bab 1 berarti mereka langsung bab 1 depan gitu. Gitu. Jadi berarti nanti ya udah ini berarti bab 2 nih. Bab 3 IBS. Box atau apa Iya. gitu. Oke, nanti saya coba buatkan deh. Iya. Ya jadi paling oh ya mungkin ini yang kalau saya lihat ya kata pengantar ini oke dia LPS, kemudian kata pengantar dari OJK ada, kemudian ini
Kemudian mohon kalau misalnya boleh, ya. Ini yang kemarin emang ada ininya, Aparindo-nya. Saya coba karena kan beberapa ada, iya. Karena beberapa beliau nih ketua umum. DAI dan Aparindo, makanya jadi satu. Oh, berarti ditambahin ketua Enggak, umum. jadi DAI dan Aparindo aja, ya. Jadi dua nih. Jadi ketua pengantar DAI dan Aparindo. Oh gitu. Ya supaya nama ada, karena ini kan DAI-nya ada nih, Iya. Aparindo yang ada. Ya. Jadi gitu. Jadi kata pengantar Dewan Asuransi Indonesia dan Aparindo. Jadi supaya lebih nyaman. Ya karena di sini DAI-nya. Karena DAI ini adalah payungnya. Dewan Asuransi Indonesia, di bawahnya ada AUI untuk umum, ada AJI untuk jiwa, ada Aparindo untuk pialang, ada APKAI untuk yang penelitian, ada Syariah, ASI. Jadi itu, jadi DAI-nya payungnya. Begitu ya. Jadi nanti kata pengantar dari DAI dan Aparindo. Ya, supaya Ditambah itu aja kan Pak, Iya, di keterangan di situ kan. betul, di sini aja di Keterangan bawahnya. Di atasnya jadi DAI dulu ya, dan Aparindo. Jadi Itu atasnya di ini halaman papan. Nah, itu aja supaya lebih nyaman, karena beliau saat ini sebagai ketua umum Aparindo, tapi dia dapat giliran untuk jadi ketua umum DAI. Jadi giliran, jadi ada 5 atau 6 asosiasi di bawah DAI, maka rotasi giliran. Nah, ini sahabat saya, Pak Julius Bayangkara. Dan buku ini nanti aku akan kirim ke mana? Ke DPR. Iya, aku akan kirim ke Komisi 11. Ya, karena pada waktu kan ada fotoku kan waktu lagi ada Iya. lagi ada rapat dengar pendapat gitu. Ada di sini ada. Mana nih? Tanya. Ya, jadi ada di sini, aku kasih playlistnya ya. Playlist ya. Ada di DPR, mana DPR? Nah, DPR tuh. Ada 2 kali. 2 kali Komisi 11. Ya, ini terakhir nih yang 2025, ini 2021. Ya, ini aku sebagai narasumber dari ahli untuk mengenai ini ini wakil ketua Komisi 11 kalau ngasih buku. Bukunya itu aku kasih ke mereka. Ya, kasih ke mereka nih. Jadi mereka lagi dapat mengenai LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya, apakah bagus apa enggak tuh ada polis dijamin oleh LPS? Saya bilang, pada waktu saya dengar bilang, enggak, percuma, enggak usah. Kenapa? Karena yang menjadi masalah kalau bisa baca LPS tuh, kenapa jadi masalah? Kenapa LPS mesti menjamin itu? Kenapa? Kasus apa? Kasus unit link yang dia punya polisnya adalah ada investasinya. Sementara LPS katanya mau menjamin polis-polis yang tanpa investasi. Artinya apa? Tidak menjawab kan? Iya. Tidak menjawab persoalan kan? Iya. Begitu. Jadi yang percuma, dia langsung ngomong ke DPR itu langsung. Coba dengerin. Habis itu, setelah itu di bulan Oktober, ini namanya kafe, ya. Tuh, kafe. Tuh bunyi kafe tuh. Ini asli kafe loh. Tuh. Nggak apa-apa. Ini asli kafe. Ya makanya tuh. Ya Poka. Ya. Alami. Ya, jadi setelah itu aku dipanggil LPS sebagai narasumber untuk ngomong kepada mereka di LPS. Saya bilang percuma. Makanya aku bisa dapat kata pengantar LPS kena itu. Itu. Ya, jadi mereka dapat. Nah, sedangkan kalau Ibu Kiki dari ketua anggota Dewan Komisioner ya, ketua Dewan Komisioner OJK. Waktu itu saya kenal beliau semenjak beliau masih di Bursa Efek Indonesia. Ya, masih di Bursa Efek Indonesia. Pada waktu saya aktif di financial planning, independent financial planning. Jadi ketemu dengan beliau beberapa kali. Kemudian kami minta beliau juga untuk jadi narasumber. Ya udah, akhirnya beliau masuk ke EPK ya, Edukasi dan Perlindungan Konsumen di OJK. Ketemu juga beberapa kali dan akhirnya beliau kepilih jadi ketua Dewan Komisioner kan. Karena pada waktu itu ada beberapa anggota Dewan Komisioner yang mengundurkan diri karena kasus itu. Ya, Pak Mahendra Serga dan ketua B segala macam udah. Jadi akhirnya dikocok ulang. Akhirnya beliau yang dipilih oleh DPR gitu. Jadi ya ini buku aku yang mungkin
pertama kali yang dapatkan kata pengantar dari ketua Dewan Komisioner OJK dan ketua itu Dewan Komisioner LPS. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu, jadi mohon maaf bila mana PC-nya jebol, bila mana untung kalian nggak jebol. Maksudnya nggak stres, ya stres nggak apa-apa ya Pak ya. Enggak, biasa. Oke. Gimana Pak Kris? Pak Kris gimana kenangan-kenangannya? Tolong Iya. ceritakan Pak. Apa yang Bapak rasakan? Iya, sejak awal melihat buku-buku Bapak di sini itu saya sudah mulai ya Nah, istilah Jawanya itu semblengeren ya. Semblengeren itu ya kalau bener ya. nggak, Ya besar sekali macamnya, jumlahnya, halamannya, lalu nata sponsornya yang cukup banyak itu seneng sih. Ada banyak sponsor itu ya. Tapi memposisikannya ya tidak biasa sih kami mengerjakan ini, jujur ya. Iya. Tidak biasa mengerjakan naskah seperti ini, tapi ini menjadi pengalaman yang sangat bagus bagi kami untuk belajar banyak hal juga sih. ya. Jadi belum lagi nanti teknik penjilitannya yang harus khusus. Lalu ini masang kayak gini di sampul-sampul begini juga Tangan, tidak kan? biasa, iya, Tangan, ini harus kan? tangan. Bukan mesin. Tidak boleh sembarangan natanya. Untungnya saya ada banyak luang-luang ini ya. Kalau mepet-mepet gini, ini lihat ini masih ada yang beringis-beringis sedikit juga, ya. Apa-apa lah. Kalau namanya handmade pasti tentunya ada sedikit gitu lah, tapi overall bagus lah. Jadi mohon maaf nih Pak Kris sama teman-teman timnya, karena buku kami akhirnya membuat suatu perjalanan pekerjaan yang sedikit berbeda ya. Iya, tapi ini Berbeda kesempatan sekali. belajar yang Iya. sangat bagus bagi Oh, kami. Gitu, kesempatan Iya. belajar yang bagus. Iya. Bapak mau belajar Tantangan apa lagi? juga. Bapak belajar apa Punya lagi? apa lagi? Masih Novel. punya apa lagi? Novel. Novel-novel nanti ya. Jadi ada beberapa novel yang disiapkan. Yop, bukan hanya beberapa ya. 40 Rencananya tadi ya, Pak? banyak ya. Iya. Justru Nanti novel itu kita yang buat jadwal aja kira-kira. menurut Mau saya berapa? Tapi Berapa gini, itu waktu jadi gini, sekali. mungkin pertama adalah profesi dulu, profesi. Ya karena profesi ini adalah kita di industri perasuransian ada beberapa profesi ya yang dikenal. Pertama underwriter. Underwriter adalah orang yang menganalisa risiko. Apakah mau nggak terima bisnis dari nasabah-nasabah ini? Ya, misalnya dia mau tutup pabrik rokok nggak, dia mau terima risiko ini nggak? Itu underwriter. Artinya apa? Dia meneliti. Kalau misalnya oke, berapa saya kasih harganya? Ya, kayak analis kredit. Oh iya. Ya, analis kredit kan gitu. Sahabat apa? Menghitung. Ini pantas nggak dikasih kredit? Oh iya. Ya. Nah kalau Berapa? underwriter juga gitu. Ini pantas nggak gua kasih polis? Ya, itu namanya underwriter yang analisa. Nah, kalau marketing biasalah jualan kan. Ya. Habis itu ada namanya klaim. Ya kalau kata kita mau ngajuin klaim, dia yang verifikasi. Berapa, apakah kerugian jam apa tidak, berapa nilai kerugian yang pantas dibayar apa tidak. Ya. Kemudian ada yang namanya adjuster. Dia yang kalau ada pabrik kebakaran, ya pabrik kebakaran dia yang apa? Dia yang menilai. Dia yang memverifikasi. Dia datang ke lokasi untuk menilai. Ya itu namanya adjuster. Itu pihak independen di luar, bukan di dalam perusahaan asuransi. Ya. Ada yang namanya lawyer. Kalau kasus dia yang, gitu ya. Ada yang namanya apa lagi? Broker. Benar kan yang pialang asuransi from A to Z ya? Itu pialang asuransi atau broker. Ya, jadi ada agen, the agent, kiat agen menipu konsumen. Bikin begitu Pak judulnya. Ya itu ada 7 profesi. Ini dulu yang aku mau cetak. Ya, mungkin cetaknya terbatas karena mungkin aku model sendiri, karena mungkin banyak teman-teman yang tidak mau sponsorin karena judulnya begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya yang penting makanya kembali lagi. Aku mau jual di Amazon. Tolong cari tahu bagaimana. Ya. Ada beberapa konsep kemarin yang Pak Felix sampaikan. Pak Felix jadikan e-book saja. Habis itu aku yang jualin ke platform-platform itu, toko-toko buku itu. Sehingga aku dapatkan bagian yang lebih besar. Ya. Atau timnya Poka yang memasangkan, yang menghubungkan. Jadi aku taunya kasih Pak Felix, Poka, nih tolong kamu carikan, kamu jadikan e-book
ISBN kan, layout kan seperti itu. Besok kamu coba carikan tokonya, kamu yang hubungin. Jadi aku dapat royalti nggak sebesar kalau misalnya timnya Pak Felix kasih ke aku, betul ya? Begitu. Nah, tapi aku pikir mungkin yang kedua kali. Aku kasih Pak Felix, ini Pak Felix e-booknya. Pak Felix kalau cariin, aku dapat berapa nanti pokoknya juga dapat sekian dari hasil penjualan, ya. Jadi nanti aku ngasih. Jadi pada waktu aku kan punya sekolah juga namanya Etiket Academy ya. Ini sekolah aku nih, Etiket Academy, sekolah asuransi. Jadi pada waktu aku ngasih pelajaran itu mereka kasih poin. Misalnya bukunya harganya 199.000, udah kamu cukup bayar katakanlah 800, jadi nggak sampai 1 juta, 801.000, sisanya kamu bayar beli sendiri. Jadi itu including gitu. Jadi buku tersebut adalah buku ajar, ya, buku yang mereka bisa pakai untuk belajar. Dan kalau itu kan berarti apa? Tidak bisa difotokopi, ya. Jadi itu yang aku pikir. Dan ini kalau buku ini akan laku, ya, itu apa ya? Pendapatan aku terus menerus kan, walaupun kecil tapi kan, Iya. long term. Itu yang aku Banyak pikir. judul kan. Betul. Dan mahal Pak. Itu digital mahal, ya. Kayak lagu kan, tapi sekarang udah nggak lagi itu ya, apa yang masalah copyright. Oh iya. Ya, udah nggak itu lagi. Dulu kan kenceng nih. Iya. Sampai ke kafe supaya lah. Iya. Gila aja tuh. Ya, hak cipta segala macam. Begitu. Oke, sudah dulu ya. Jadi stres. Tapi menyenangkan. Tuh, jadi stres Ya, tapi stres menyenangkan. menyenangkan dan menantang. Iya. Oke, terima kasih Boka. Oke, jadi jadi ke depan aku naskahnya udah ada, tapi aku mau supaya buku-buku tersebut, karena aku jual secara komersial, jadi aku mau itu menjadi suatu naskah yang bagus. Nanti tolong bantu saya juga untuk tata bahasa, kamu ngerti apa enggak, ya, karena ini buku adalah untuk publik sehingga saya mau orang awam itu baca tapi dia mengerti. Makanya saya selalu minta ke AI, tolong pakai bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Kalau bisa kamu kasih perumpamaan atau metafora, supaya mereka lebih paham. Kasih contoh supaya orang oh iya. Jadi itu ya, jadi begitulah. Aku punya ada pertanyaan. Tentang e-book tadi Pak, Iya. menarik tuh. Sekarang kan beberapa platform itu banyak marketplace. Tadi Bapak bilang Amazon. Gramedia, Amazon itu kan, kalau Amazon kita platform internasional Iya. ya. Kalau Gramedia ada Gramedia digital kan, digital e-book Gramedia. Sekarang yang lagi mulai tumbuh itu baca buku Pak, bacabuku.com. Oke. Jadi orang ibaratnya kayak kita beli Shopee gitu, misalnya Shopee gitu. Nah itu belinya itu buku. Nah ini produk-produk pohon saya juga sudah banyak di situ. Jadi Boleh juga apa yang penting asal ada beberapa. ya, seperti ini, ada seperti ini. Ini baca buku ini ribuan kalau nggak salah 100.000 judul buku. Nah kalau bapak ibunya sudah masuk, bisa kita masukkan di situ. Jadi orang beli bahwa dapat royalti. Pembaca bisa baca secara e-booknya, tidak bisa fotokopi. tidak bisa fotokopi, Nggak bisa dia baca, di-download. dia bisa di-download. Nggak bisa dulu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena udah terintegrasi pada masing-masing platformnya. Jadi mereka baca online dong. Biasanya Iya, online. berapa hari gitu. Kalau nggak ada internet. Ya, harus kontak ke internet ya Pak. Oh, gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kayaknya beberapa Bisa juga dong ya kalau kata misalnya dia mau pakai buku ini, tapi berarti di atas ya, di cloud ya, dia di punya. cloud. Iya, di cloud. Di cloud. Jadi ya, Kalau pengalaman itu di mana gitu? Kita cuma dikasih akses berapa hari gitu. Oh, Ipusnas. Ipusnas, itu Iya, Ipusnas. Ipusnas 3 hari. 3 hari. Hmm. 3 hari. Kayak meminjam buku di perpustakaan Free. gitu loh Pak. Free. Free. nah, kemudian Jadi kalau misalnya nanti Bapak apalagi sambil Bapak bisa menjual cetak. Tapi kalau yang sekarang model digital, tontonlah novel atau bacalah novel di gadget masing-masing. Itu bisa orang bisa beli komersial juga. Nanti Bapak dapat royalti juga atas pembelian klik-kliknya itu. Dapatnya yang dapat royalti juga. tapi melalui Poka apa?
Iya, itu lewat Yang Depok aja deh, Depok yang Nah, aku deh. kita upload nanti kita share, Pak, ini linknya ini nanti Bapak bisa ketika Bapak training, Bapak presentasi, ini ya baca buku linknya ini silakan silakan scan barcode. Nah, Itu menarik sekali. Jadi terus saja aku pun juga sempat masih ada nih link ID. Nah, oh link ID ya. itu yang punyanya si Denny Santoso. Ya ini jual aja. Fisik ya Pak? Enggak, Enggak. Ibu. tapi bisa di-download. Bisa download ya. Tapi bagaimana nggak bisa di fotokopi, nggak bisa diapain ya, nggak tahu lah. Oh, Ini yang tanpa ISBN nih. ya. Oh sorry, yang ada ISBN juga ada nih. Ini kayak gini. Ya, di bawah langit yang sama. Aku juga mau cetak nih. Oh iya. Kayaknya ada di iklan situ ya Pak? Iya, makanya iklan bukunya segala macam tuh. Ini mengenai Pancasila, toleransi, dan asuransi. Toleransi, asuransi. Nah, berkaitan dengan buku Pak. Iya. Ini dalam tahun ini. Itu tentang buku cetak. Ini akhir-akhir ini pemerintah itu mengadakan proyek APBN. Itu ke Pemerintah selalu pakai proyek yang aduh. nanti ada ke perpustakaan seluruh Indonesia. Nah, itu yang paling mudah ya. Lalu pernah juga untuk rumah sakit, pernah juga untuk LP, sekolah rakyat. Kemudian waktu itu seperti apa ya? Seperti di daerah Nias gitu. Jadi gini, nanti pemerintah itu beli penerbit itu, kita punya buku katalog misalnya 100 judul. Nanti pemerintah, oh ya aku minta ini 100 eksemplar, yang ini 30 eksemplar. Nah, kalau Bapak berkenan, ini buku-buku judul-judul ini, kalau misalnya emang diizinkan, bisa kita tawarkan juga ke proyek. Kemudian nanti baru kita, orang-orang beli, oke, misalnya buku misalnya waktu itu apa? Komik asuransi misalnya, komik asuransi, siapa tahu pemerintah, saya mau beli 100 eksemplar untuk disebar. Itu kan penyebarannya ya, penyebaran ilmu, informasi juga gitu kan. Nah, kalau bisa Bapak izinkan, Silakan. tentu nanti harganya perlu disepakati ya, perlu disepakati buku ini kalau untuk proyek harganya sekian. Monggo. Itu nanti bisa kita tawarkan. Nanti Mas sampaikan aja ke aku atau ke Pak Felix ya. Ya, Ini buku ini berapa harganya kalau bisa nanti ditawarkan ke ya. pemerintah atau Ya. boleh. Bapak nanti dapat royalti juga di situ. Kalau aku sih bukannya begini loh. Royalti adalah hal yang kedua. Yang pertama adalah ilmu ini Tersebar. nyampe. Ya. Itu loh. Itu yang pertama kali. Kenapa? Karena aku tuh utang budi sama asuransi. Aku tuh tidak sengaja masuk asuransi. Jadi pada waktu 86 lulus SMA, ya, aku tidak diterima di Sipen Baru. Sistem penerimaan masuk baru, ya. Terus mau masuk mana? UI, Umbrau, Brawijaya sama Undip nggak diterima. Ya. Dalam bukuku Sukses atau Mati, aku ceritain juga tuh. Nanti aku soft copy-nya deh, ya. Aku ceritain juga tuh. Bahwasanya aku tuh nggak mau nganggur. Jadi pada waktu itu tahun 86 aku punya ayah kebetulan tidak melaut karena dia pelaut, tidak melaut, uangnya nggak ada. Jadi kalau pelaut itu ya, kalau nggak melaut uangnya berhenti. Ya kalau dia nggak bawa kapal, udah berhenti. Kayak sopir angkot lah. Kalau dia nggak bawa angkot udah nggak dapet duit. Jadi akhirnya nggak bisa masuk sekolah yang mahal-mahal lah. Beliau ngajak saya ke tempat kerabatnya, namanya Mitra Iswara, iklan. Mirip ya, iklan ya. Jadi dia sampaikan, anak pun sekolahnya udah lulus di SMA, bagusnya masuk mana? Ya karena asuransi, ya sudah masuk asuransi saja. Jadi masuklah asuransi aku, namanya itu Akademi Asuransi Trisakti. Akademi Asuransi Trisakti, yang sekarang jadi sekolah tinggi manajemen asuransi Trisakti tuh, kata pengantar. Ya, itu jadi pengantar. Jadi masuk situ 86, 13 April, tepatnya 13 April. Kuliahnya 86, tapi setelah kan kuliahnya malam tuh, habis maghrib, ya dari pagi sampai sore nganggur. Mau ngapain? Saya minta izin, boleh nggak saya magang kepada saya punya om itu, kerabat tersebut kan. Om, boleh nggak saya magang? Tapi saya punya papi bawa ke sana. Ya sudah, masuk aja. Ya sudah, jadi aku mulai magang 13 April 87. Jadi tahun depan
tahun 27 40 tahun aku di industri. Ya. Karena masuk kerja tuh usia 20 tahun. Tahun depan aku 60. Ya. Nah, jadi pagi kuliah, pagi kerja, malam kuliah. Itu. Nah, sampai saat ini aku masih ada asuransi. Kemudian anakku tiganya laki-laki. Yang pertama masuk ke entrepreneurship, fakultas manajemen. Setelah selesai kuliah, saya tanya mau kerja di mana? Aku nggak tahu. Ya kamu ngomong gimana nggak tahu kan kamu menurut papa gimana? Kalau papa cuma tanya asuransi. Terserah papa deh. Oh, terserah saya. Ya udah kalau kamu mau ya papa bisa sampaikan ke teman papa. Udah akhirnya masuk dia di Loss Adjuster. Selama 5 tahun, habis menikah, ya duitnya gajinya kurang ya sudah kamu minta izinnya pindah. Sekarang dia masuk ke MAG, asuransi multi Artaguna. Punyanya Panin, punya Fairfax. Sekarang udah bagus. Yang kedua, Gary, penulis juga tuh. Kan ada Pierre sama Gary. Saya memang mau angkat mereka punya nama. Gary nggak mau kerja di asuransi, nggak mau saya kayak abangnya. Kerja di bank, masuklah di bank, ketemu istrinya, salah satu mesti keluar, si Gary yang mesti keluar. Nah dia keluar, kamu mau di mana? Terserah apa lah. Tak titip lah di broker namanya KBRU Sinamas punya. Sampai saat ini udah 6 tahun. Yang ketiga, bedanya 9 tahun sama si kakaknya. Kuliah di psikologi Bina Nusantara, BINUS. Setelah setahun, dia menghadap, Pak, kayaknya aku nggak cocok di psikologi. Loh, kamu yang pilih kok semacamnya. Saya bilang sama istri saya nggak sayang uang. Mendingan anak kita jangan sampai kita marah-marah, nggak boleh marah-marah ya. Kenapa? Kalau kita marah-marah dia kecewa dan selama macam akhirnya dengan kuliah. Iya. Kita kehilangan anak. Uang bisa dicari. Ya. Ya gini kamu kuliah di mana? Aku kuliah di asuransi aja deh Pak, supaya aku bisa ngobrol sama kakak Giri. Akhirnya masuk di SMA Trisakti. Sekarang semester 6. Jadi aku nggak maksa mereka untuk masuk asuransi, makanya Sudah jalannya. Ada jalannya begitu. aku nggak maksa loh sama sekali, betul. Tanya aja mereka. Pertanyaan terakhir, ya. Saya mau coba bentar ya.